hari ini masih berlangsung konfrontir antara Irjen Pol Teddy Minahasa melawan mantan anak buahnya Dodi Kapolres dan juga pengusaha namanya Dinda atau Wanita. Oke, pointer-pointer yang menjadi terjadi kejanggalan dan belum ada titik temu adalah satu, Teddy Minahasa itu kan dituduh memperdagangkan yang 5 kg. Ternyata yang disita dari rumah Anita dan di rumah Dodi itu hanya 3,3 kg. Terus 1,7 kg kemana? Nggak ada buktinya, nggak ada tersangkanya. Jadi ini kasus sekarang hanya terkait dengan 1 kilo dari rumah Anita, 2 kilo lebih dikit dari rumah Dodi. Yang 1,7 kemana? Belum ada tersangka sama sekali. Jadi tidak tepat tuduhan bahwa seolah-olah TMI itu memperdagangkan 5 kg. Sampai sekarang belum ada buktinya. Itu satu. Yang kedua, Teddy Minahasa berselisih pendapat, berdebat dengan Dodi soal Teddy bilang gini, kan waktu kamu lapor ke saya sebagai Kapolda ada penangkapan di bulan April dan Mei 41,4 kg narkoba. Oke. Terus pada saat mau rilis, ya, pada saat mau dimusnahkan beberapa hari kemudian ditimbang itu barang bukti, ternyata cuma sisa 39,5. Jadi ada 1,9 kg lebih diduga dicolong seseorang, kita nggak tahu siapa, ya. 1,9 lebih barang ini menghilang, ya. Jadi ini yang jadi, makanya si Teddy Minahasa mengatakan jangan-jangan itu yang sebagian yang beredar, yang tanpa sepengetahuan saya, karena memang dari awal itu barang sudah menghilang, ya. Dan selama ini sejak penangkapan sejak penangkapan narkoba tersebut, penyitaan sampai kemudian disita dari rumahnya Dodi, yang menyimpan narkoba tersebut terus menerus adalah Dodi sebagai Kapolres. Teddy nggak pernah tahu, ya kan? Jadi itu yang kedua, tanggal 24 September Teddy Minahasa sudah memerintahkan stop semua rencana penyergapan. Barang semua dikembalikan, ya, utuh ke Sumatera Barat. Itu tanggal 24 September itu ada di chatnya terhadap siapa? Terhadap si Dodi, perintah hentikan, stop semuanya. Hentikan, stop semuanya. Oke. Rencana undercover, stop semuanya. Barang semua kembalikan ke Sumatera Barat. Tapi kenapa pada saat penyitaan tanggal 12 Oktober 2022 kok malah ada di rumah Anita maupun di rumah Dodi? Lihat kan di situ kan ada berbagai kejanggalan, dan sampai hari ini kurang lebih 5 kg sabu tersebut masih disimpan di Kejaksaan di Bukit Tinggi, Agam dan Bukit Tinggi untuk barang bukti. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa 35 kg yang dihancurkan itu terdiri dari 5 kg sabu tawas. Nggak ada yang bisa membuktikan, karena waktu pemusnahannya disaksikan oleh seluruh pejabat daerah, bahkan ketua pengadilan negeri setempat ikut tanda tangan. Jadi bagaimana bisa lagi dibuktikan bahwa yang dimusnahkan itu adalah 5 kg tawas? Nggak bisa dibuktikan. Itu kira-kira intinya, ya. Pertanyaan? Bang, tapi dari Kejagung sama dari Sumbar membantah bahwa kalau 5 kg yang akan menjadi bahan masih ada pihak mereka, Bang. Ini ada nih, mana nih? Ini ada buktinya. Mana sih? Ini semua berita acara penyitaannya.
genap hampir 5 kilogram. Ini semuanya. Ini semua kan ini semua penetapan sita barang bukti ini. Kejaksaan Negeri Agam. Kejaksaan Negeri Agam, Kejaksaan Negeri Agam, terus sama Kejaksaan Bukit Tinggi ada semua. Ini jumlahnya hampir 5 kilogram. Dan itu yang dipakai jadi barang bukti. Jadi intinya kasus ini masih penuh dengan berbagai kejanggalan dan kita lihat aja nanti persidangannya. Dan yang inti pokoknya saya terjadi konfrontasi perbedaan pendapat antara mantan Kapolda dengan mantan Kapolres, antara bos dengan anak buah. Itu aja sekarang pertempuran yang terjadi. Bahwa penyidik menemukan sabu, ya benar. Bahwa penyidik melakukan penyidikan Polda, ya benar karena memang sabunya udah ditemukan kan. Cuma itu kurang siapa kalau Teddy mengatakan itu yang ditemukan di rumah Anita maupun di rumah Dodi tidak ada kaitan dengan saya. Ditemukan 11-12 Oktober 2022, saya tanggal 24 September kata Teddy sudah perintahkan agar itu barang semua ditarik dan itu ada dalam chatnya di WA-nya si Dodi. Itu ada jelas-jelas, nggak bisa dibantah kalau soal itu. Artinya apa? Dia sudah perintahkan sejak 24 September jangan tarik semua barang itu sabu itu. Jangan lagi dipakai untuk penyergapan, tarik semua. Kalau kemudian 2 minggu kemudian masih ditemukan, masih beredar di rumah Dodi maupun di rumah Anita, ya bukan salah Kapolda dong itu pembelanya. Ya? Dari konfrontasi hari ini soal temuan narkoba di barang bukti narkoba. Semua ditanyakan yang relevan. Misalnya mengenai chat, mengenai chat, mengenai jumlah timbangan, semua hal-hal yang ditanyakan. Jadi ini adalah sesuai dengan permintaan jaksa P19 untuk tersangka Dodi, tersangka Anita, dan tersangka Arif. Ada 3 tersangka soalnya. Keempat Teddy. Jadi ini dalam kaitannya dengan tersangka Arif, Dodi dan Arif, Dodi dan Anita. Bukan terhadap Teddy sebagai tersangka. Ini atas permintaan jaksa. Bang, kalau dari pihak pengacara AKBP Dodi pun sempat bilang kalau Irjen TM sempat menelpon ayahnya AKBP Dodi. Itu sudah dibantah, nggak ada bukti. Itu sudah dibantah, tidak ada bukti. Ini loh, berita acara pemusnahan 35 kg sabu yang ditandatangani semua pejabat, semua penyidik, bahkan tersangka maupun kuasa hukumnya, bahkan ketua pengadilan negeri Agam, saya lupa ketua pengadilan negeri, salah satu ketua pengadilan negeri, itu merupakan, itu nggak bisa dibantah lagi hanya dengan katanya ada telepon. Itu berita acaranya semua. Yuk gimana bisa buktikan lagi bahwa itu tawas orang udah hancur? Nggak bisa lagi dibuktikan orang udah hancur. Ada berita acaranya, disegel semuanya. Apakah Anda bisa mengatakan bahwa itu tawas hanya dengan adanya chat? Ya nggak bisa dong. Ada AKBP Dodi pun, Irjen TM pun mengaku tidak pernah menelpon orang tua. Udah dibantah tidak. Oke. Dan kalaupun misalnya telepon, kaitannya apa? Dan yang sangat bikin saya ketawa lagi adalah AKBP Dodi kan itu sama dengan letnan kolonel ya. Kalau benar seorang letnan kolonel disuruh berdagang sabu, kok sekarang dia masih mau coba-coba ngeles seolah-olah dia tidak bersalah? Dia kan letnan kolonel, harusnya melawan dong kalau benar ya. Ya jadi jangan harus melihat kalian dua sisinya dulu gitu loh. Kalau seorang letnan kolonel mau disuruh mengedarkan sabu, ada apa dengan orang itu? Berarti justru dia yang paling nggak beres gitu loh. Dia kan letnan kolonel. Bukan seperti kasus Sambo yang hanya cuma berada atau brigadir. Ini letnan kolonel loh, AKBP loh, Kapolres lagi. Nggak bisa lagi dia teriak-teriak bahwa itu perintah atasan. Sekarang sesudah ketangkap, itu kata Teddy Minahasa, dialihkanlah tanggung jawab itu ke Teddy Minahasa. Teddy Minahasa mengatakan barang bukti sabu yang ditemukan di rumah Dodi dan Anita tidak ada kaitan dengan Teddy Minahasa. Karena saya sudah perintah tanggal 24 tarik semua barang dari peredaran undercover. Padahal 24 September perintah tarik, kok 11 Oktober masih ada barang tersebut ditemukan penyidik di rumah Anita dan Dodi. Hanya dari situ aja udah nggak nyambung. Dan
Teddy Minahasa tidak pernah menyentuh, melihat sabu tersebut kecuali pada waktu pemusnahan. Dan selama ini yang nyimpan adalah, yang punya akses adalah menyimpan barang tersebut di ruang penyimpanan dan dipindahkan ke kamarnya Kapolres adalah Dodi sendiri. Begitu loh, Bu. Ya Mas, Kumis. Ada lagi? Sudah? Jadi itulah, jadi itu topik konfrontir hari ini dan masih berlangsung. Ya, masih berlangsung, cuma asisten saya yang mewakili saya, ya. Oke? Apa? Yang di dalam itu adalah Dodi dan Anita. Anita itu sama dengan Linda. Ya, ada. Mereka dalam satu ruangan besar. Ya, di berhadap-hadapan. Jadi berhadap-hadapan mantan bos sama anak buah, tapi saling nggak lihat gitu. Mejanya cuma 1 meter gitu. Yang sana lihat ke depan, yang jadi nggak bertatapan begini. Tapi masih saling berhadapan-hadapan. Yang sana pada saat membantah, dianya kemana gitu loh. Ya gimana pun kan ada canggung lah antara bos dan anak buah gitu. Satu ruangan. Kan konfrontir. Pak, yang 1,9 yang katanya hilang itu ada juga nggak oknum siapa gitu? Ya. Logikanya begini. Yang menangkap barang bukti tersebut siapa? Dodi dan anak buahnya. Yang menimbang bahwa itu 41,4 kilo siapa? Waktu saat ditangkap Dodi dan anak buahnya. Yang menyimpan barang bukti tersebut sesudah ditangkap dari para tersangka Dodi dan anak buahnya. Yang kemudian menimbang kemudian untuk karena mau dimusnahkan juga Dodi dan anak buahnya. Ya itu aja, analisa sendiri aja. Nanti dugaannya itu dari pihak Dodi. Justru si Teddy Minahasa mengatakan justru barang yang diperdagangkan, yang ditemukan di rumah Dodi dan di rumah Anita itu adalah antara lain bagian dari situ. Dari 1,9 itu berarti dari awal sudah disisihkan tanpa sepengetahuan Teddy Minahasa. Oke? Mantap. Udah ya? Ya. Jadi nanti pun jawabannya akan begitu. Nggak tahu kalian kalau masih nunggu. Mulai dari jam berapa, Bang? Tadi mulai dari jam 9. Perkiraan selesai jam berapa, Pak? Bisa tengah malam. Karena ini baru konfrontir untuk saksi untuk tersangka Arif. Nanti ada lagi konfrontir saksi untuk tersangka Dodi. Habis itu konfrontir saksi untuk tersangka Anita. Jadi 3 kali. Mungkin pas dan pasti pertanyaannya sama. Apakah di copy paste saya nggak tahu. Tapi ini baru satu aja udah jam segini. Ya, jadi pulang aja deh.